Shalom anak-anak dan juga shalom untuk papa mama yang sementara masih mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran daring di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Nah, senang sekali kita sudah ada di tahun yang baru, di tahun 2001, dan kita ada di bab baru juga, kita akan belajar IPS. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss Vera harap semua anak-anak sudah berdoa dan sudah menyiapkan peralatan pembelajaran seperti buku pembelajaran dan alat tulis. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Untuk bab kali ini kita akan membahas di bab 3 yang membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, anak-anak bisa buka buku mozaik anak-anak di halaman 98. Ya, di situ dijelaskan tentang kebutuhan hidup manusia. Oke, dalam bab 3 kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kalian sudah tahu ya pasti tentang kebutuhan ya. Aktivitas keseharian kita umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan saat kita tidur, kita juga sementara sedang memenuhi kebutuhan kita untuk beristirahat. Dan ketika kita belajar, kita juga sementara sedang memenuhi kebutuhan kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Ketika kita bekerja, kita sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan penghasilan yang akan kita peroleh untuk kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, jadi kebutuhan ini berkaitan erat dengan pokok dari ekonomi, di mana dalam prosesnya terjadi permintaan, penawaran, dan juga yang artinya menciptakan harga pasar. Nah, sebelum itu, ya, sebelum kita lebih jauh membahas, Miss sudah menentukan bahwa hari ini kita akan membahas 2 subtema. Yang pertama adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Lalu berikutnya adalah tindakan dan motif manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi ada 2 subbab yang akan kita bahas. Dan yang pertama kita akan membahas tentang kebutuhan manusia, ya, yang dalamnya terjadi kelangkaan. Nah, setiap hari kita menikmati makanan. Di meja makan kita melihat ada berbagai macam makanan yang disediakan oleh orang tua kita, ya. Kita harus mengucap syukur, ya. Nah, mengapa orang-orang sibuk untuk bekerja? Dan benarkah manusia bekerja untuk memenuhi berbagai macam kehidupannya, ya, kebutuhan hidupnya? Pernahkah kalian berpikir seperti ini, ya? Seperti yang tadi Miss sampaikan. Nah, kalau kalian menyaksikan berita akhir-akhir ini, ya, ini adalah salah satu contoh berita yang sempat marak akhir-akhir ini, di mana terjadi kelangkaan tentang bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Ada nggak anak-anak yang suka tempe dan tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Karena kebutuhan pembuatan tahu dan tempe ini, yaitu kedelai, sempat mengalami kelangkaan ya anak-anak ya, akibat bangsa kita ini masih mengimpor ya bahan baku tempe dan tahu, yaitu kedelai, dari negara luar, yaitu Amerika. Ya, dan sementara ini ya di negeri Cina mereka juga meningkatkan impor dari negaranya, sehingga banyak yang terserap ke negara lain, sehingga Indonesia mengalami kekurangan impor. Nah, akibatnya apa? Ya, maka terjadi kelangkaan ya, kelangkaan dari bahan baku ya, sedangkan banyak yang meminati tahu dan tempe. Nah, tahu dan tempe ini termasuk kebutuhan konsumsi ya anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak pernah belajar di kelas sebelumnya ya, ada kebutuhan pokok ya, ada primer, sekunder, dan tersier ya. Ini adalah kebutuhan pokok dari manusia yang harus dipenuhi. Nah, makanan itu termasuk dalam kebutuhan primer ya. Dan salah satunya itu tadi Miss sebutkan, kelangkaan terhadap bahan baku pembuatan tempe dan juga tahu ya. Dan semua manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan hidup manusia itu beragam. Ya, sesuai dengan keinginannya.
Ya anak-anak ya. Ini saya akan jelaskan tentang pengertian kebutuhan ya. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki, menikmati, kegunaan barang atau jasa, dan kebutuhan ini dapat memberikan kepuasan baik bagi jasmani maupun rohani untuk kelangsungan hidup ya. Misalkan ulangi lagi pengertian kebutuhan, anak-anak bisa mencatatnya ya, dan di keterangan video ini Miss akan tuliskan tentang pengertian kebutuhan ya. Pengertian kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa, dan kebutuhan ini dapat memberikan kepuasan baik secara jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidup ya. Ini adalah pengertian dari kebutuhan ya. Jadi anak-anak harus memahami terlebih dahulu konsep atau pengertiannya, baru kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Tadi Miss sempat menyampaikan tentang terjadinya kelangkaan dan kebutuhan manusia ya. Itu ada di buku kalian di mosaik halaman halaman 98 ya. Kalian bisa baca aja ya. Jadi kelangkaan sumber daya ya, kelangkaan itu disebutkan dengan kata scarcity ya. Sorry kalau misalnya menyebutkan. Atau sumber daya adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia atau jumlahnya sedikit dari yang dibutuhkan atau cukup sukar untuk mendapatkannya. Tadi Miss sudah kasih contohnya ya. Misalnya ada kelangkaan kedelai. Itu adalah salah satu contoh ya, bahwa bahan baku ini sangat sukar atau cukup sukar untuk mendapatkannya ya. Dan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya, yaitu yang pertama jumlahnya terbatas, lalu sukar untuk memperolehnya, banyak yang membutuhkan, dan letaknya yang tidak menyebar sesuai dengan letak manusia yang membutuhkannya. Ya, Indonesia ini negara kepulauan, jadi letak kebutuhan itu di daerah mana dan di daerah mana sangat memerlukan ya. Miss pernah bahas di bab 1 tentang kaitan antar ruang ya. Jadi antar ruang itu saling harus berkaitan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah satu dengan wilayah yang lain ya. Itu ada ya di bab 1 ya. Kita akan membahas lagi ya di bab ini dengan lebih mendalam lagi. Nah, kebutuhan itu harus dipenuhi karena berdasarkan intensitasnya atau tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan subjeknya orang yang memakainya ya. Menurut subjeknya itu artinya sesuai dengan orang yang memakainya atau menggunakannya. Jadi dibagi menjadi 4 ya. Kalian bisa baca di buku kalian ya. Dari kebutuhan berdasarkan intensitasnya tadi Miss jelaskan, kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier ya. Kalau kebutuhan primer itu seperti makan ya, lalu kebutuhan sekunder ya, kebutuhan yang masih ditanggung dan tidak mutlak harus dipenuhi ya, tidak mendesak. Kalau primer ini penting ya, seperti sandang, pangan, papan ya, artinya kalian perlu tempat tinggal, kalian perlu makan, kalian perlu mengenakan pakaian ya. Itu adalah kebutuhan primer, sifatnya mendesak ya, tidak boleh tidak dipenuhi ya. Sedangkan kalau sekunder itu tidak mendesak ya. Nah, kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup terkait dengan benda-benda mewah ya, atau luxurious yang bersifat hiburan atau kesenangan belaka. Nah, misalnya ini bisa kalau kebutuhan primer kita mengenakan tas sekolah dengan merek-merek yang sederhana, tetapi kalau tersier ini bisa jadi kalian mengenakan tas-tas yang branded ya, atau mengenakan sepatu-sepatu yang mahal ya. Itu adalah kebutuhan tersier ya. Dan kebutuhan ini sebaiknya misharapkan untuk anak-anak lebih bijak lagi karena kaitannya dengan situasi saat ini ya.
Oke, itu tadi kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Dan berikutnya yang kedua adalah kebutuhan manusia menurut waktunya. Ya, terdiri atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Nah, kebutuhan sekarang ya, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhinya sekarang. Ya, dan tidak dapat ditunda-tunda. Sedangkan kebutuhan masa depan atau masa yang akan datang itu bersifat sewaktu-waktu atau sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, contoh dari kebutuhan sekarang ini ya, itu adalah seperti makan, ya, pakaian yang seperti tadi Miss jelaskan. Tapi untuk kebutuhan masa depan itu berkaitan dengan asuransi, ya, baik asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Nah, itu adalah kebutuhan yang biasanya disiapkan oleh manusia untuk berjaga-jaga atau untuk mempersiapkan apa yang terjadi di depan, ya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan manusia menurut sifatnya. Ini terdiri atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani atau lahiriah adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Contohnya apa, Miss? Nah, contohnya sangat simpel, ya. Tidur yang cukup, ya, makan yang sehat, ya. Terus apalagi? Olahraga, ya. Sedangkan kebutuhan jasmani itu harus dipenuhi supaya kalian menjadi pribadi yang kuat dan sehat. Nah, dan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga kerohanian, mental atau berfungsi agar mental dan emosinya ini berfungsi dengan baik. Nah, caranya gimana, Miss? Kalian saat teduh berdoa, memuji menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk ibadah di hari Minggu, menguduskan hari Sabat. Nah, ini adalah tindakan untuk menjaga kerohanian kalian. Berdoa, mengucap syukur, ya, untuk hari yang Tuhan berikan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Nah, ini adalah kebutuhan rohani. Kalian harus memenuhi kebutuhan rohani. Jangan sampai jasmaninya sehat tapi rohaninya tidak, ya. Artinya kalian suka olahraga tapi tidak suka baca firman, tidak suka ibadah. Nah, ini ya harus menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, ya. Oke, berikutnya adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya, ya, atau orang yang memakainya. Nah, ini ada terdiri atas kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perseorangan, sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama yang didasarkan semua orang atau sekelompok masyarakat. Nah, sekarang ya, kalian coba perhatikan gambar di halaman 99. Ya, itu adalah gambar kompor yang terhubung dengan gas, ya. Nah, ini ada pertanyaan atau kalian untuk melakukan dan pahami, coba lihat dulu ya, kita baca sama-sama. Perhatikan gambar kompor dan gas dalam tabung berikut. Kemudian amati penggunaan gas dalam tabung sekitar 4 tempat tinggalmu. Sebagian besar tetangga atau kamu menggunakannya. Menurutmu, ya, mengapa banyak orang membutuhkan gas dalam tabung? Nah, coba dijawab ya. Mengapa orang membutuhkan gas dalam tabung? Dan apa yang terjadi jika suatu saat gas dalam tabung susah diperoleh oleh masyarakat? Ya, apakah akibat sosial jika terjadi kelangkaan gas dalam tabung di pasaran? Coba temukan pendapatmu tentang penyebab sering terjadinya kelangkaan pada barang-barang tertentu. Seperti yang tadi Miss jelaskan soal kelangkaan terhadap bahan baku tempe dan juga tahu, yaitu kedelai. Nah, coba kalian berikan masukan dan pendapat kalian mengapa hal ini bisa terjadi dan apakah ada yang alternatif lain untuk mencegah kelangkaan ini, ya. Tolong berikan jawaban kalian ya, ditulis dalam buku tulis kalian dan dikumpulkan di hari Selasa minggu depan. Ya, Miss mau lihat anak-anak mulai belajar menganalisis sebuah permasalahan dan mencari solusi dari masalah yang terjadi. Oke. Dan berikutnya kita akan lanjut ke subtema kedua, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Oke, tindakan itu apa ya? Tindakan itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, dorongan untuk kita melakukan sesuatu. Itu namanya tindakan. Ya. Nah, tindakan dalam ekonomi
Ya, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindakan ekonomi rasional dan tindakan ekonomi irasional. Kalau tindakan ekonomi rasional ya, itu diartikan sebagai tindakan yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Sedangkan tindakan ekonomi irasional adalah setiap tindakan menurut perkiraan akan menguntungkan, tetapi kenyataannya tidak menguntungkan. Ya, jadi perbedaannya adalah sama-sama dilandasi oleh tindakan atas pikiran, tetapi yang satunya menguntungkan dan yang satunya tidak menguntungkan. Nah, tindakan atau dorongan ini menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi atau disebut dengan motif ekonomi. Ya, motif ekonomi secara garis besar dikelompokkan dalam 3 motif. Yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan, yang kedua adalah motif untuk memperoleh keuntungan, dan yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Ya, selain ketiga motif ekonomi tersebut, sebetulnya masih ada motif lain yang juga mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, yakni motif non-ekonomi. Ya, motif non-ekonomi ini meliputi motif sosial dan motif untuk mendapatkan penghargaan. Ya, di sini juga dijelaskan tentang prinsip ekonomi. Ya, diartikan adalah sebuah pengorbanan yang sekecil-kecilnya atau seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Jadi modalnya sedikit, keuntungannya besar gitu ya istilahnya ya. Jadi berusaha untuk menanamkan sesuatu atau menginvestasikan sesuatu dengan kecil tetapi mendapatkan sesuatu atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini adalah prinsip ekonomi. Ya. Jadi anak-anak harus memahami prinsip-prinsip ini dan motif ini terlebih dahulu sebelum kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya. Ya, coba anak-anak menyaksikan dulu video ini dengan baik. Kita sama-sama belajar, termasuk Miss. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan untuk tugas yang tadi itu tolong dikerjakan. Ya, oke anak-anak semangat belajar ya. Oke anak-anak semangat belajar ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau saran ya, Miss sangat senang ketika anak-anak mengomentari channel ini ya, ataupun materi video pembelajaran ini. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Dan kita akan jadwalkan untuk kita Zoom conference ya, untuk kita saling diskusi tentang kelangkaan kebutuhan manusia ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.